Ya karena udah deket duluan, Set. Udah deket, Udah deket duluan, saking deketnya gitu jadi kan. udah tahu Rasul ngomong apa, oh maksudnya ini gitu Maksudnya tuh kan. ini, Iya gitu iya. kan. Bahkan sebelum Rasulullah ngomong mungkin dia udah tahu gitu loh, Ya yang Kak, diinginkan tuh seperti apa gitu kan. saking dekatnya ya, Abu Bakar tahu kalau, oh ini isyarat bahwa Nabi itu mau Nah, meninggal. dan Abu Bakar menangis, nggak kuat dia. Iya iya. Perasaannya sebagai, gimana sih lu sahabat orang tercinta lu kemudian ngasih isyarat, udah nggak lama lagi gitu kan. Mhm. Dan bayangkan gimana perasaan Rasulullah melihat sahabat terdekatnya menangis di depannya, jasa atau membalas budi Abu Bakar Mhm. selama ini. Biar Allah yang nanti Balas. membalas dengan sempurna apa yang telah diberikan oleh Abu Bakar. Mhm. Dan satu lagi, Rasulullah sempat ngomong pada saat itu, seluruh pintu yang langsung nyambung ke Masjid Nabawi harus ditutup permanen kecuali pintunya Abu Bakar. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Oke. Ustaz nih gue mau nanya nih, Mhm, sebenarnya tentang ini persahabatan ya. oke. Karena kan setiap orang kayaknya Mhm, punya sahabat masing-masing nih, iya. punya sahabatnya Kayaknya nih. nggak kayaknya dah, Ya yang kayak pastilah kayaknya pastilah ya. ya. Namanya hidup gitu kan. Iya, pasti Mhm punya mhm, teman, mhm sahabat gitu mhm kan. mhm. Sahabat itu kan sifatnya lebih lebih dekat lah, Lebih bukan dekat, kayak teman oke biasa oke, gitu. oke oke. Nah, sebenarnya gue mau tanya kalau misalkan, di zaman Rasul itu persahabatannya seperti apa sih gitu? Oke. Apakah kayak sekarang yang persahabatan yang pada umumnya gitu, Mhm apakah mhm. seperti apa gitu? Oke, ini menarik juga nih. Coba kita akan mendalami persahabatan Mhm, Rasulullah gitu ya, dengan sahabat-sahabatnya lah gitu. mhm, Kan sebenarnya kehidupan Rasulullah sendiri dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik lah mhm gitu. mhm. Sebelum menjadi nabi ataupun setelah Sesudah, menjadi nabi gitu eee, kan. Intinya memang banyak, beliau punya sahabat yang baik-baik lah gitu kan. mhm, Nah, dari sekian banyak sahabat-sahabat Rasulullah mhm, dan persahabatan Rasulullah dengan setiap orang. Nah, kita coba akan bahas, kita ambil sampelnya nih, mhm, sampel yang paling persahabatan yang paling tulus, persahabatan yang paling indah, yang paling jujur gitu kan, paling setia gitu ya. Iya, paling sempurna lah, yaitu persahabatan Rasulullah dengan Abu Abu Bakar Bakar, As-Siddiq. Masya Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tuh memang, iya, sahabat terbaiknya Rasulullah Mhm, gitu. Jadi antara Rasulullah dan Abu Bakar itu kita bisa tahu, apa ya, inspirasi persahabatan terbaik mmm, itu kayak gimana. mhm, Artinya kalau lu punya sahabat dan, pasti semua orang akan menjaga persahabatan mhm. itu gitu ya. Lu mau nyari inspirasinya dari mana gitu. Nah ini dia, dari persahabatan antara Rasulullah Rasulullah dan Abu Bakar dan Abu As-Siddiq. Bakar gitu ya. Nah, kita coba, apa namanya, kita coba bahas, pelan-pelan gitu Dari ya, awal gimana sih bisa dikit-dikit gitu ya. iya iya, Yang pertama, memang antara Rasulullah dan Abu Bakar itu usianya deket. mmm, Artinya memang, bahasanya apa ya, seangkatan lah bahasanya. seangkatan lah, Iya, seleting gitu ya. mhm, Rasulullah hanya terpaut 2 tahun di atas Abu Bakar. mmm, Artinya Rasulullah memang lebih tua, mhm mhm, tapi lebih lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar, nggak jauh lah. mhm mhm. Kayaknya kita kalau main sama teman kita di rumah gitu ya, ya kan pasti ada tuh yang lebih tua atau lebih muda gitu kan, Iya. dan itu normal aja gitu, Ya kalau beda 2 tahun masa nggak terlalu jauh, nggak terlalu kayak jauh. bedanya ya anggap Ya seangkatan aja. seangkatan lah, masih apa namanya, apa ya, eee, Pembahasannya pembahasannya sama, betul betul terus apa ya, hobinya mungkin sama betul. gitu ya. Masih Satu satu generasi loh bahasanya. generasi, satu circle, masih satu minatnya sama gitu kan. Ya karena memang hidup di zaman yang Mhm memang sama lah gitu mhm kan. Tantangannya, apanya, semuanya mhm sama. Nah begitu juga antara Rasulullah dan Abu Bakar gitu ya. Sehingga sifat-sifatnya Abu Bakar itu pun sama dengan Rasulullah. mhm. Jadi, cukup identik sifat-sifat Abu Bakar dengan Rasulullah. Kalau kita pernah, kayaknya gue pernah bahas sama lu juga gitu ya, atau mungkin gue bahas di apa namanya, di konten yang, storytelling gitu ya, eee, Rasulullah itu kan pas lagi momen peristiwa wahyu pertama turun, Mhm Rasulullah ketakutan terus, mhm pulang ke mhm. rumah terus, mengutarakan kekhawatirannya Oh ini sama podcast sama Ane ini? pada Ibunda Khadijah Iya tuh kan. iya iya Terus Ibunda Khadijah memberikan testimoni iya dalam iya. arti menenangkan Mhm gitu ya. "Wahai suamiku, engkau tidak perlu takut. Allah tidak akan menghinakanmu. Allah tidak akan
membiarkanmu terlantar atau bagaimanalah gitu. Kenapa? Karena engkau tuh orang baik. Betul. Engkau selalu menyambung silaturahim, engkau selalu apa namanya membantu orang yang kesulitan, Betul. menggendong atau mengambil alih beban orang lain. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, engkau selalu menjamu tamu Mhm. dengan mewah gitu ya, sangat memuliakan tamu dan seterusnya lah gitu. Sama juga Abu Bakar. Jadi ada momen Abu Bakar dulu pengen ikut hijrah ke Habasyah. Mhm. Abu Bakar tuh termasuk salah satu sahabat yang nggak ikut hijrah ke Habasyah. Tapi pernah ada keinginan itu. Dan waktu itu Abu Bakar sudah sempat jalan lah gitu. Di tengah jalan dia ketemu sama seorang apa ya, seorang tokoh lah gitu ya. Seorang tokoh namanya Ibnu Daghina. Mhm. Ibnu Daghina ketika melihat Abu Bakar, "Mau kemana engkau?" "Aku mau hijrah ke Habasyah." Dalam arti Abu Bakar sudah melihat tidak kondusif untuk bisa hidup di apa namanya di Mekah Mhm. gitu kan. Karena waktu itu banyak intimidasi lah dari tokoh-tokoh Mekah. Apa kata Ibnu Daghina? Seorang Abu Bakar mau pindah dari Mekah merasa tidak nyaman, sudah, aku yang memberikan jaminan keamananmu. Oh. Engkau itu orang baik Abu Bakar. Mhm. Sama kata-katanya hampir mirip dengan testimoni Ibunda Khadijah kepada Rasulullah. Rasulullah, betul. Engkau selalu menyambung silaturahim, engkau selalu menanggung beban orang lain, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang selalu di atas kebenaran gitu ya. Aku akan melindungimu. Jadi dulu tuh zaman itu ada yang namanya jiwar. Jiwar itu orang bisa ngasih jaminan. Lu Oh. lu gue backup. Ya, Jadi backing-an. Kalau saya zaman sekarang backingan backing-an lah backing-an. zamanannya Iya, gitu ya. Jadi kalau ada orang ngusik lu, berarti dia berurusan juga sama gua. iya, Yang ngasih kayak gitu biasanya tokoh-tokoh besar gitu iya, kan. benar benar. Abu Bakar dapat backingan dari namanya Ibnu Daginah. Mhm. Nah, itu mirip tuh. Jadi sifatnya ternyata antara Rasulullah dan Abu Bakar itu mirip gitu kan. Nah, ini awal mula persahabatan bisa kita lihat dari situ gitu kan. Nah, kemudian persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar ini persahabatan yang sudah cukup lama. Artinya sebelum Rasulullah menjadi nabi, memang Rasulullah dan Abu Bakar itu sudah bersahabat. Jadi bersahabatnya udah lama. Ketika Rasulullah menjadi nabi, persahabatan tersebut semakin kuat, Semakin dekat juga. semakin dekat Betul. gitu kan. Makanya kemudian ketika Rasulullah menjadi nabi dan kemudian mengatakan gitu ya, Mhm. aku mendapatkan wahyu dari langit. Aku diangkat menjadi nabi dan rasul gitu ya. Berimanlah kepadaku. Salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, beriman kepada Rasulullah adalah Abu Bakar. Bakar. Bahkan para ahli sejarah, para ulama mengatakan Abu Bakar itu adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Kalau yang pertama perempuan, ibu Nah, kalau nah ini nih, waktu kita bahas ya kalau itu pernah ya? pernah. Cuman kalau Ibunda Khadijah bukan wanita pertama, manusia pertama. Ah, iya manusia pertama. Iya, Manusia manusia pertama. pertama. Iya, iya. Jadi manusia pertama yang masuk Islam ternyata adalah wanita. Iya, Bahasanya begitu. iya, iya. Bukan wanita pertama ya. Iya, iya. Nah, kalau laki-laki yang bukan dewasa Mhm. katakanlah ya, laki-laki secara umum bisa dikatakan mungkin Ali bin Abi Thalib. Mmm. Karena Ali bin Abi Thalib hidup di rumahnya Rasulullah, Iya, di iya. dalam rumah Rasulullah. Tapi kalau laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam, Abu Abu Bakar. Bakar, iya. Dan ini adalah tanda salah satu tanda kebenaran kenabian Muhammad dengan masuk Islamnya Abu Bakar Mhm. sebagai orang pertama dari kalangan laki-laki Mhm. dewasa. Kenapa? Karena Abu Bakar ini masuk Islam kan mungkin kita mikirnya gini ya, apa namanya, nabi, rasul, dia ditolong oleh Allah dengan mukjizat. Mhm. Oh, orang masuk Islam mungkin karena pertolongan Allah, artinya mukjizat dari Allah gitu Mhm. kan. Nah, Abu Bakar itu masuk Islam, beriman kepada Rasulullah bukan tanpa alasan. Mhm. Abu Bakar masuk Islam karena dia tahu bagaimana akhlak, Mmm. kebiasaan, perangai Iya, benar benar. Rasulullah selama ini seperti apa. Artinya sebelum menjadi nabi gitu kan. Ya namanya lu gini dah, kita tahu semua sahabat kita gitu ya, semua sahabat kawan-kawan kita kan mungkin nggak sempurna lah gitu Mhm. ya. Artinya dia punya salah atau punya apa. Tapi ketika lu tahu ada sahabat lu yang memang selama ini omongannya, nasehatnya itu selalu benar, artinya selalu baik lah buat lu gitu kan. Betul. Kan pasti lu
ya pasti percayalah sama dia. Ketika dia ngomong apa, wah gue percaya orang dia Yang ngomongnya bener. ngomongnya bener dalam arti selalu ngomong apa namanya menasehati kebaikan buat gua atau apa gitu kan. Nah begitu juga Abu Bakar beriman kepada Rasulullah bukan tanpa sebab gitu loh. Mhm. Dia tahu Rasulullah selama ini selalu berkata jujur bahkan amanah gitu kan. Mhm. Ya masa gua Nggak percaya. nggak percaya Iya, gitu. orang jujur amanah gitu kan. Iya, selama ini track recordnya bagus kok. Iya. Nah itu dia tuh, apa namanya, eee, persahabatan itu semakin kuat ketika Rasulullah menjadi nabi, gitu kan. Nah, kemudian saking dekatnya antara Abu Bakar dan Rasulullah, Abu Bakar itu selalu paham maksud-maksud ucapan Rasulullah. Mmm. Jadi, apa ya, Jadi Rasul ngomong apa, oh paham gitu. paham dalam arti, kadang kan orang itu ngomong sesuatu yang mungkin tidak terlalu lugas gitu ya, Mhm. nggak langsung tersurat gitu ya, Mhm. sehingga orang-orang akan memahaminya apa gitu. Iya. Kan artinya kataannya itu multitafsir Iya gitu iya. kan. Tapi kalau Abu Bakar bener-bener paham yang diinginkan oleh Rasulullah itu seperti apa. Iya karena udah deket duluan, Set. Udah deket, Udah deket duluan jadi saking deketnya gitu jadi kan. udah tahu Rasul ngomong apa, oh maksudnya ini gitu Maksudnya tuh kan. ini, Iya gitu iya. kan. Bahkan sebelum Rasulullah ngomong mungkin dia udah tahu gitu loh, Ya yang Kak, diinginkan tuh seperti apa gitu kan. kalau kita mah ada bahasa kalau sahabat nih, kita udah Mhm. sahabat dekat pasti kita apa, kontak dengan mata juga udah tahu kita Ah, maksudnya gitu gitu kan. kan. Jadi nggak bersuara, nggak pakai Iya kata-kata, pakai iya kontak mata, iya, pakai apa gitu kan, udah tahu udah gitu. tahu gitu kan. Bayang gitu ya. Kebayang kebayang kebayang. Nah, salah satu contohnya gitu ya. Jadi ini, sebenarnya banyak lah, Mmm. tapi kita ambil salah satu contoh gitu ya. Ini momen-momen yang cukup, dramatis dalam arti ini momen-momen di akhir hayat Rasulullah. Jadi di akhir hayat Rasulullah kan sakit dulu tuh. Mhm. Bahkan sempat sakit, keras gitu ya, sakit yang cukup berat lah Mhm. sebelum Rasulullah wafat. 3 hari atau 4 hari sebelum Rasulullah wafat itu, Rasulullah sempat, ngomong di atas mimbar Mhm. di depan para sahabat gitu ya. Mhm. Ini bahasanya Rasulullah bahasa yang agak samar-samar. Jadi Rasulullah semacam ngasih firasat atau isyarat gitu ya, Mhm. bahwa beliau kayaknya udah nggak lama lagi nih hidupnya Oh gitu. meninggal ya? Jadi Rasulullah bahasanya begini, bahasa Rasul di depan para sahabat nih, ya ada di situ ada Abu Bakar, ada yang lain-lain gitu ya. Rasul ngomong begini di depan para sahabat, "Ada seorang hamba, hamba ini diberi pilihan oleh Tuhannya 2 pilihan, Mhm. antara dunia dengan segala keindahannya atau apa yang ada di sisinya, dan hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah." Jadi, kan ada seorang hamba nih, Iya. Rasulullah nggak nyebutin hamba ini siapa gitu. Mhm. Pokoknya hamba aja lah gitu, hamba Allah. Dikasih 2 pilihan, antara dikasih pilihan dikasih Dunia. umur panjang, Heeh dunia itu maksudnya umur yang panjang, heeh. atau milih apa yang ada di sisi Allah. Artinya langsung nggak dikasih umur panjang, Iya langsung iya. aja bertemu dengan Allah gitu kan. Mhm. Hamba ini memilih yang kedua, langsung bertemu dengan Tuhannya. Ketika Rasulullah ngomong begitu gitu ya, Abu Bakar itu paham langsung, ih ini yang dimaksud Rasulullah adalah dirinya sendiri. Ah. Jadi ini isyarat, Abu Bakar tuh paham, ini isyarat Rasulullah udah nggak lama lagi nih hidupnya. Mhm. Makanya Abu Bakar kemudian menangis. Cuman Abu Bakar yang menangis pada saat itu. Iya. Orang tuh sampai sampai heran gitu, "Loh loh, ini kenapa nih orang tua yang satu ini malah nangis? Orang Rasulullah cuman ngomong, ada seorang hamba." Nggak nyebut hamba itu adalah diriku, enggak. Orang tuh sampai bingung gitu loh. Di kemudian hari baru tuh orang-orang paham, oh Ini yang dimaksud. ternyata yang dimaksud Rasulullah hamba itu adalah dirinya sendiri. Pantesan Abu Bakar Nangis. nangis. Iya iya. Ya kan siapa yang nggak sedih Iya, ketika bener bener bener. Rasulullah udah ngode-ngode, "Aku sudah tidak lama lagi." Kalau ngomong langsung begitu Iya, orang semuanya heboh nangis gitu kan, heboh langsung kan. heboh gitu, "Aku sudah tidak lama lagi mungkin hidup." Orang mungkin semuanya nangis. Mhm. Ini Rasulullah pakai bahasa yang bahasanya apa ya, bukan metafor juga Mhm. tapi agak-agak samar lah gitu kan. Tapi Abu Bakar paham itu. Masya Allah, saking dekatnya ya, Abu Bakar tahu kalau, oh ini isyarat bahwa Nabi itu mau Nah, meninggal. dan Abu Bakar menangis, nggak kuat dia. Iya iya. Perasaannya sebagai, gimana sih lu sahabat orang tercinta lu kemudian ngasih isyarat, udah nggak lama lagi gitu kan. Mhm. Dan bayangkan gimana perasaan Rasulullah melihat sahabat terdekatnya menangis di depannya gitu loh.
Berat banget, Set. Berat banget. Tapi ini ada fakta menarik nih. Tahu nggak? Ternyata di hari Rasulullah wafat, Mhm. Rasulullah wafat, hari hanya Rasulullah wafat. Ketika semua orang bener-bener terguncang gitu ya, bener-bener kayak nggak percaya. Umar bin Khattab aja, orang yang terkenal selama ini tegas gitu ya, orangnya Gagah ya. kuat, gagah dan seterusnya gitu. Itu kan histeris. Umar itu kan sampai bilang kan, jangan pernah ada yang bilang kalau Muhammad telah wafat. Yang bilang Rasulullah wafat, aku penggal lehernya. Itu tuh bahasa histeris gitu. Nggak percaya ada orang sebaik ini yang pernah gua lihat dalam hidup gua, kemudian dia mendahului gua lah gitu kan. Nggak percaya, itu bahasa histeris tuh. Hanya ada satu orang lah katakan yang paling kuat menahan tangis dan sedih itu. Itu Abu Bakar itu. Dan ketegaran Abu Bakar tuh memang apa ya? Abu Bakar pada saat itu bener-bener memendam sedih dan tangisnya gitu. Padahal hatinya ada rasa sakit Wah, ya. pastilah. Sakit banget gitu, Sakit maksudnya banget pasti dalam hatinya itu. sebelumnya juga dikasih kode sama Rasul udah nangis Udah banget. nangis. Apalagi pas hari meninggalnya. Di hari H meninggal malah nggak nangis. Dalam arti memang Abu Bakar tegar agar kemudian orang itu bisa tenang lah gitu. Kan di hari Rasulullah wafat itu banyak yang orang yang tidak tegar di luar Madinah, di Mekah, di luar Madinah dan Mekah gitu. Banyak yang kemudian murtad kan. Dalam arti, wah berarti Muhammad Udah udah meninggal, selesai udah gitu selesai ya. nih Kenabiannya udah kenabiannya, selesai iya. gitu kan. Kita murtad aja kan gitu kan. Ini Abu Bakar keteguhan hatinya itu nggak nangis, nggak sedih itu dalam rangka itu Mempertahankan. menjaga ketegaran Iya. manusia gitu kan. Tapi ini ada seorang ulama gitu ya yang mengatakan begini. Ini perasaan beliau lah gitu ya. Kayaknya tuh ya Abu Bakar itu kan meninggal 2 tahun setelah Rasulullah meninggal lah kurang lebih. Itu waktu yang cukup Lama. nggak lama juga. Karena Umar meninggal masih lama. Heeh. Sahabat-sahabat yang lain meninggalnya masih lama. Dia merasa ada ulama yang merasa begini. Kayaknya deh ya, yang mempercepat Abu Bakar meninggal itu kayaknya karena dia memendam sedih dan tangis ditinggal oleh Rasulullah, sahabat terdekatnya. Karena ada model orang yang begitu loh. Ketika dia kepikiran sesuatu itu sangat mengganggu dirinya. Dan itu Abu Bakar mungkin gitu ya, mungkin yang mempercepat beliau meninggal itu karena dia terlalu memendam sedih dan tangisnya ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin tuh itu seberapa dekat itu antara Rasulullah dan Abu Bakar sampai begitu gitu kan. Abu Bakar meninggalnya kenapa, Seth? Abu Bakar meninggalnya wallah alam ya, aneh lupa juga. Ada riwayatnya nggak kalau Abu Bakar setelah 2 tahun Enggak, Rasulullah kayaknya meninggal? enggak dibunuh juga deh. Kayaknya enggak Oh. dibunuh kayaknya ya. Tapi yang jelas itu kayaknya kepikiran ditinggal Rasulullah itu cukup kuat lah gitu. Cukup membekas dalam hati beliau gitu ya. Iya, iya. Nah, ini menarik juga. Memang ikatan emosional antara Rasulullah dan Abu Bakar itu sangat kuat. Sangat kuat. Bahkan apa ya? Kita bisa lihat dari peristiwa hijrah. Dari peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah tuh. Ini kita coba balik lagi nih. Tadi kan Rasulullah wafat, nih balik lagi nih. Sekarang masih ada lah. Masih ada nih, masih ada. Kan Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun. Setelah itu kan hijrah ke Madinah gitu kan. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan para sahabat hijrah tidak dalam waktu yang sama gitu ya. Tidak dalam hari yang sama. Satu hari semuanya hijrah enggak kan. Ada yang hari H1, 2, 3 gitu kan. Intinya ada yang lebih dulu, ada yang sebelum Rasulullah, bahkan ada yang setelah Rasulullah. Nah, Rasulullah sendiri untuk hijrah ke Madinah itu Rasulullah tuh masih menunggu izin dari Allah untuk hijrah gitu. Nah, masalahnya kan orang udah banyak nih yang hijrah sahabat nih. Bahkan Umar bin Khattab udah hijrah, siapa udah hijrah udah banyak. Setiap kali Abu Bakar hijrah, minta izin kepada Rasulullah untuk hijrah, Abu Bakar tuh selalu ditahan oleh Rasulullah. Nanti tunggu aja. Aku berharap engkau menjadi sahabat dalam perjalanan hijrahku. Biar bareng apa gimana? Ya pokoknya mungkin dari sisi emosional dan apa, emang ada keinginan bagi dalam hati Rasulullah agar perjalanan hijrahnya tuh ditemani oleh Abu Bakar gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya gitu kan.
Rasulullah dapat wahyu dari Allah. Mhm. Wahyu itu berupa izin bahwa beliau boleh hijrah gitu kan. Pagi-pagi hari Rasulullah langsung datang ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ada berita gembira. Aku telah diizinkan untuk hijrah ke Madinah dan aku memilihmu untuk menjadi teman hijrahku. Masya Allah. Itu sedikit nggak percaya lah kayaknya Abu Bakar tuh. Wah, heran, percaya nggak percaya gitu kan. As-suhbah ya Rasulullah. Aku menjadi teman hijrahmu ya Rasulullah. Iya, kau menjadi teman hijrahku gitu. Engkau yang aku pilih, yang kemudian Allah izinkan aku hijrah dan engkau menjadi teman hijrahku gitu. Itu Abu Bakar netes air matanya. Saking senengnya. Jadi cukup unik ya. Seneng terharu mungkin. Terharu gitu ya. Sedih, terharu. Bukan sedih, bahagia gitu. Sedih bahagia. Sedih bahagia kan, siapa yang nggak mau jadi teman hijrahnya Rasulullah kan gitu kan. Semua orang mendambakan gitu kan. Betul. Ini yang dapat kesempatan, keistimewaan adalah Abu Bakar. Bahkan Aisyah pada saat itu masih kecil lah gitu kan. Usianya wallahualam mungkin masih di bawah 10 tahun lah. Aisyah tuh benar-benar ingat momen itu gitu. Aisyah tuh sampai mengatakan begini, aku tuh tidak pernah melihat loh ada orang menangis karena bahagia kecuali itu tuh. Abu Bakar. Ketika ayahnya dikasih kabar menjadi teman hijrahnya Rasulullah. Itu baru pertama kali aku lihat ada orang menangis karena bahagia. Kan selama ini orang mungkin menangis karena sedih gitu kan, dapat musibah atau apa gitu kan. Tapi ini menangis karena bahagia. Itu momen pertama kali Bunda Aisyah melihat seperti itu. Dan momen hijrah Rasulullah bersama Abu Bakar itu kan divalidasi sama Allah dalam Al-Quran. Lu bayangin persahabatan lu didokumentasikan, dicatat, divalidasi, diafirmasi dalam Al-Quran. Itu Rasulullah dan Abu Bakar. Kan dalam Al-Quran Allah mengatakan kan, ini ketika Rasulullah sempat singgah di mana namanya, di gua selama 3 hari gitu kan bersama Abu Bakar tuh kan. Kan Abu Bakar pada saat itu cukup khawatir ya. Karena pada saat itu tokoh-tokoh Quraisy sempat nyari-nyari Rasulullah tuh di pagi hari tuh. Wah, mana nih Muhammad gitu kan. Akhirnya mereka sembunyi, kan dicari tuh. Sebenarnya mereka tahu ke Madinah, cuman ketika dicari ke arah Madinah kok nggak ada. Sampai mereka itu apa istilahnya ya, minjem nyewa apa namanya, ahli jejak gitu, ahli jejak. Oh, dapat nih. Diikuti terus jejaknya sampai ke Gua Hira. Gua Thur. Gua Thur. Sampai di Gua Thur itu, seandainya apa namanya, tokoh-tokoh Quraisy itu melihat ke arah bawah gitu ya. Jadi di atas Gua Thur, tokoh-tokoh Quraisy kalau melihat ke arah bawah itu pasti ketahuan tuh. Makanya Abu Bakar tuh khawatir banget. Itu manusiawi lah. Bukan berarti Abu Bakar nggak percaya pertolongan Allah, tapi kan itu sifat manusiawi kan. Orang khawatir akan ketahuan gitu kan. Orang udah dicari gitu kan. Dicari gitu jadi kan. buronan bahasanya Nah, gitu kan. disinilah momen Rasulullah persahabatannya dengan Abu Bakar divalidasi dan diafirmasi oleh Allah dalam Al-Quran, didokumentasikan. Kan kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Li sahibihi. Rasulullah kan mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar, wahai sahabatku, wahai Abu Bakar, engkau nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu sedih gitu. Kenapa? Kita bukan cuma berdua di sini. Kita itu sebenarnya dibersamai selalu oleh Allah. Itu li sahibihi, itu afirmasi dari Allah, validasi dari Allah kalau mereka itu memang berdua itu bersahabat. Dan persahabatannya sangat kuat dan didokumentasikan dalam Al-Quran yang sampai hari ini berjuta-juta orang, mungkin bermiliar-miliar orang selalu membaca ayat itu. Betul. Dan sampai sekarang masih ada. Masih ada. Contoh lain ya, bagaimana kuatnya persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar itu benar-benar membersamai Rasulullah dalam semua fase kehidupan Rasulullah. Artinya gini, dalam kehidupan Rasulullah itu kan jelas lah kagak cuma satu warna, dalam arti kadang Rasulullah nggak punya duit, bahasanya gitu ya. Kadang Rasulullah lagi banyak duit gitu ya. Kadang Rasulullah sedih, kadang Rasulullah bahagia, kalah, menang dan seterusnya gitu ya. Abu Bakar pasti selalu ada di dekat Rasulullah. Di setiap fase, di setiap perjalanan. Di semua perjalanan hidup Rasulullah. Lu bayangin, lu kalau baca
apa namanya, perang-perang yang diikuti oleh Rasulullah. Ada momen-momen Rasulullah menang gitu ya. Mhm. Pasti di situ ada Abu Bakar. Di perang Badar ketika Rasulullah menang, di situ ada Abu Abu Bakar. Bakar. Di perang Uhud Mhm. yang sempat Rasulullah itu apa namanya, Ngepung. dikepung Mhm. gitu ya. Di perang Hunain juga, ya katakan ada semacam kekalahan lah di situ gitu. Abu Bakar yang ada di samping Rasulullah. Termasuk tadi itu yang kita bilang ketika perjalanan hijrah Sembunyi di Gua Sur. di Gua Thur. Kan perjalanan hijrah itu harus kita bisa bayangkan itu momen yang sangat berbahaya. Rasulullah sedang diincar lah. Mhm. Ibarat katanya di most wanted bagi tokoh-tokoh Mhm. Mekah gitu ya. Mau dibunuh. Itu perjalanan ke Madinah tuh benar-benar perjalanan yang sangat berbahaya. Karena di setiap saat orang akan mengintai Rasulullah. Kan tokoh-tokoh Quraisy sampai apa namanya, bikin sayembara kan, Mhm. siapa yang bisa mendatangkan Muhammad dalam keadaan mati atau hidup, dia dapat hadiah yang sangat besar kan gitu kan. Artinya nyawa Rasulullah itu benar-benar Terancam banget ya. terancam gitu kan. Itu perjalanan yang betul-betul bahaya banget lah. Di samping Rasulullah ada Abu Abu Bakar. Bakar. Termasuk ketika perjalanan menuju Haji Wada. Ini di akhir hayat Rasulullah, kan Rasulullah sempat Haji Wada tuh ya, Mhm. haji Perpisahan. pertama dan terakhir Rasulullah di masa Islam gitu kan. Yang mana itu ya Rasulullah dalam arti Islam sudah kuat banget. Hampir seluruh jazirah Arab itu sudah masuk Islam atau sudah tunduk kepada Islam Mhm. gitu ya. Itu perjalanan paling aman lah Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Mekah. Dibersamai hampir 100.000 orang. Di situ ada Abu Bakar. Pokoknya di seluruh fase Abu Bakar itu benar-benar, iya emang ini sahabat terbaik gua. Sahabat terbaik itu kan nggak pernah ninggalin lu gitu ya, nggak pernah ninggalin lu lu susah, lu seneng, pasti bareng sama lu. Mhm. Lu menang, lu kalah, Ada pasti bersama. terus. Ada terus gitu. Ada terus ada terus. Nggak pernah dia apa namanya, nggak ada motif, "Oh, gua mah temenan sama dia kalau lagi Ada duitnya. ada duitnya aja," gitu. Enggak yang model begitu. Berarti dari fase, apa, hal-hal kecil, hal-hal besar juga, Hmm, Abu Bakar ini terus, apa, bersampinganlah, hmm, hmm. berdampingan sama Rasulullah gitu Betul, kan. betul. Oh, Masya Allah ya, persahabatannya benar-benar lekat banget gitu. Betul, betul, betul. Nah, cuman uniknya gini, Abu Bakar tuh bersahabat dengan Rasulullah, Mhm. nggak pernah ada keinginan materi, nggak Jadi pernah, nggak ada ngejar uang nih? nggak ngincer materi, nggak ngincer uang, nggak ngincer apa-apa gitu, Jabatan-jabatan? bahkan jabatan. Justru yang diincer oleh Abu Bakar itu adalah akhirat. Ah, Kan biasanya kalau orang deket tuh ya, iya bagi iya. gua proyek lah gitu, Iya, jadi jadi bagi gua duit lah. jadiin inilah, izin ini gitu. Nah, itu kan begitu kan. Kalau Abu Bakar nggak ada, Abu Bakar bener-bener pure, Iya iya. lillahi ta'ala lah Jadi bahasanya gitu. istilahnya bukan penjilat ya, bukan bukan Nggak yang ada. bukan yang kayak gua ngedeketin orang ini untuk Hmm. menjilat sesuatu, bahasanya Enggak, gitu kan? enggak, enggak. Oh, Kenapa? Karena begini, pernah suatu hari gitu ya, Rasulullah tuh pernah bilang, di situ ada Abu Bakar, ada mhm sahabat-sahabat yang lain gitu. Rasulullah pernah bilang begini, "Nanti di surga itu banyak pintu mhm dan setiap orang akan dipanggil dari pintu amalannya." mhm Artinya gini, yang ahli sholat gitu ya, akan dipanggil dari pintu sholat. mhm. Ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu yang namanya Babur Royan, kan gitu kan. Nah, Abu Bakar bertanya gini, "Wahai Rasulullah, kan setiap orang kalau yang dipanggil oleh satu pintu aja berarti dia kan selamat tuh. Artinya Mhm, bukan orang yang celaka gitu iya ya, iya. karena dia dipanggil Masuk surga, masuk surga kan iya. gitu kan. Tapi ada nggak orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu?" Mmm, Kan mungkin ada orang yang memang dominannya di sedekah gitu. mhm. Dia dipanggil dari situ. Dominannya sholat, sedekahnya mungkin nggak banyak gitu. Dipanggil dari pintu sholat atau puasanya yang dominan dari pintu puasa gitu. Tapi kata Abu Bakar, ada nggak yang dia dipanggil dari semua pintu. Jadi semua pintu sholatnya oke, puasa oke, jihad oke, sedekah Ya oke. semuanya okelah ya? Semuanya oke dan dia dipanggil dari semua pintu itu. Ada nggak wahai Rasulullah? Mhm. Apa kata Rasulullah? Ada yang kayak gitu juga dan aku berharap engkau termasuk orang yang demikian itu, Yang yang dipanggil dipanggil dari seluruh pintu? seluruh pintu. Itu artinya Abu Bakar bersahabat dengan Rasulullah. Itu bukan model orang yang, eee,
minta jabatan, Mhm. nyari materi, apa gitu kan. Kan ada momen-momen Rasulullah ketika, menang perang gitu ya, Mhm. kemudian dapat harta rampasan perang Mhm. banyak gitu kan. Kan bisa aja, "Nah, kan gue teman deket loh, Bagi dong setengahnya gitu kan. ada kali yang ke gua banyak," gitu Iya kan. iya. Enggak, Abu Bakar justru yang beliau inginkan ini, Mmm. gua bisa dipanggil dari Seluruh sekian seluruh pintu seluruh surga. pintu surga itu. Iya, Masya Yang Allah. mungkin orang dipanggilnya dari satu atau 2 Mhm. pintu, gue pengen yang dari semua pintu. Jadi udah ngincar akhirat paling tinggi nih, surga paling tinggi nih. Nah, surga Heeh. yang paling tinggi, gitu kan. Nah, Rasulullah itu termasuk orang yang, apa ya, pandai untuk membalas budi. Ketika, fase kehidupan Rasulullah, apalagi katakan di masa kenabian dan dakwah Rasulullah Mhm. itu kan Abu Bakar, apa ya bahasanya ya, berderma, Mhm. menyumbang dalam dakwah Rasulullah itu udah bukan main-main lagi tuh. Mhm. Harta, nyawa, keluarga itu semuanya beliau korbankan lah Mhm. untuk Rasulullah, bahasa gitu ya, Mhm. untuk dakwah Rasulullah, untuk Islam lah bahasa gitu kan. Nah, Rasulullah itu pernah di momen yang, di momen akhir hayat itu. Tadi kita sempat bahas di akhir hayat Rasulullah di 3 atau 4 hari sebelum wafat itu kan sempat ngomong tuh ya, Mhm. yang tadi gue bilang tuh kan, yang tadi kita ceritakan gitu kan. Itu Yang Abu Bakar udah ngeh ini kok apa sampai maksudnya. nangis gitu Heeh. kan. Di momen itulah Rasulullah memuji-muji Abu Bakar. Oh. Itu pujian-pujian itu adalah salah satu bentuk balas budi Mhm. Rasulullah kepada Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu, apa namanya, mengatakan kepada semua sahabat gitu kan, "Orang yang paling besar jasanya kepadaku secara harta, nyawa, persahabatan itu adalah Abu Bakar. Mhm. Dan seandainya aku boleh menjadikan seseorang itu sebagai khalilku." Khalil itu orang tercinta tapi nggak ada duanya lah gitu. Ah, iya. Lu biasanya punya orang yang lu cinta, tapi kan, ya ada lagi yang Mhm. lu cintai gitu kan dan Mhm. seterusnya gitu. Tapi kalau udah Khalil itu udah paling lu cintai lah, nggak ada duanya gitu kan. Seandainya aku boleh menjadikan seseorang menjadi khalilku, menjadi kekasih tertinggiku, itu adalah Abu Bakar. Tapi masalahnya, aku adalah Khalilullah. Mmm. Khalilku adalah Allah gitu. Betul betul. Sehingga aku tidak bisa menjadikan Abu Abu Bakar, Bakar sebagai Khalil. Khalil ya. Tapi Abu Bakar ini yang apa namanya, yang sangat besar, apa namanya, Jasanya. jasanya kepadaku gitu kan. Dan, eee, aku merasa bahwasanya aku belum bisa membalas jasa atau membalas budi Abu Bakar Mhm. selama ini. Biar Allah yang nanti Balas. membalas, dengan sempurna apa yang telah diberikan oleh Abu Bakar. Mhm. Dan satu lagi, Rasulullah sempat ngomong pada saat itu, seluruh pintu yang langsung nyambung ke Masjid Nabawi harus ditutup permanen kecuali pintunya Abu Bakar. Oh, Masya Allah. Jadi maksudnya gini, Masjid Nabawi dulu Mhm. itu rumah sahabat beberapa kan ada yang di sekeliling Masjid Nabawi Mhm. dan setiap rumah punya kayak apa ya, pintu Buat langsung ke masjid. ke Masjid Heeh. Nabawi gitu ya. Termasuk Rasulullah, termasuk Mhm. Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain beberapa gitu. Pada saat itu, pada momen itu, Rasulullah benar-benar mengangkat Abu Bakar. Semua pintu yang punya Akses, semua rumah yang iya, punya akses akses langsung ke Masjid Nabawi harus ditutup permanen kecuali kecuali pintunya Abu Abu Bakar. Bakar. Itu Rasulullah benar-benar membalas budi Mmm. jasa Abu Bakar yang ya tadi, nyawa, Mhm. harta gitu ya, persahabatan yang ya itu udah paling indah, Mhm. paling setia, paling jujur gitu ya, Mhm. paling banyak pengorbanannya, itu adalah persahabatan Rasulullah dan Abu Mhm. Bakar. Tapi Ustaz dari semua barisan yang pintu itu ada makna tersendiri nggak Ustaz? Maknanya apa sih? Kenapa, dari semua sahabat cuman pintu Abu Bakar yang, Ya, boleh dibuka? apa namanya, itu mungkin isyarat juga ya dari Rasulullah bahwa yang mungkin bisa meneruskan meneruskan apa ya, bahasanya meneruskan bukan kekuasaan juga, tapi Mhm. mengurus urusan umat, Mhm. itu mungkin isyarat dari Rasulullah, Heeh. orangnya adalah Abu Abu Bakar Bakar ya? gitu. Iya. Kan Rasulullah sebenarnya nggak pernah ngomong secara langsung gitu Mhm. kan. Tapi ketika Rasulullah menyuruh, eee eee, kan ketika Rasulullah sakit, Mhm. nggak sempat mengimami,
sholat berjamaah itu Mhm. kan, Rasulullah milihnya kan Abu Abu Bakar Bakar. ya? Iya. Sampai para sahabat mengatakan, kalau kita saja mau atau ridho dipimpin sholat kita oleh Abu Bakar, masa untuk urusan dunia kita Iya, kita nggak untuk gitu. urusan umat ya? Untuk urusan duniawi aja masa kita terima Abu Bakar, ya kita Iya, terimalah gitu. iya, benar benar benar. Apalagi Abu Bakar tadi dengan segala kemiripannya dengan Rasulullah SAW. Ya, Itu kisah persahabatan yang paling, aduh, inspiratif banget dah. Masya Allah. Berarti sekian tahun, berapa tahun Ustaz tuh dari mulai persahabatan Abu Bakar sampai wafatnya Rasulullah? Ada kali 40? Ya ada lah jelas, Ada ya? ada. 40 tahun persahabatan ya? 40 tahun bersahabat. Ya enggak lah, lebih dong. Lebih ya? Ya katakan gini, Rasulullah dan Abu Bakar itu kan sama-sama orang Mekah, Heeh, besar di Mekah gitu mhm, ya. Artinya dari kecil, ya katakan kalau dari kecil kita hitung dari lahir aja dah. mhm. Berarti kan 63 tahun. Oh iya, Kan Rasulullah wafat 63 tahun kan? mhm. Berarti 63 tahun itu persahabatan. Oh, boleh. Ya Udah katakan kalau nggak dari kecil banget, 60 tahun lah atau iya. 50 tahun lah. Ya intinya sekian lama itu tuh bener-bener apa ya, ikatan emosional ya bener-bener Kuat, kuat banget gitu. kuat banget. Ya bahkan yang 10 tahun, 15 tahun aja udah Kuat, itu udah kuat, kuat. apalagi yang puluhan tahun seperti Abu Bakar dan Rasulullah gitu kan. Betul. Ini membuktikan bahwa persahabatan yang baik itu Hmm, langgeng langgeng, dengan apa, dengan apa, loyalitas ya, loyalitas, loyalitas. tidak ada tusuk-menusuk, tidak ada Nah, yang namanya eksploitasi ataupun yang ingin sesuatu yang keinginan mengharapkan materi, materi tadi, jabatan segala jabatan. macam. Ini Apalagi diikat dengan keimanan. itu dia Itu betul. dia. Itu yang kayaknya Bener justru bener bener. mempererat gitu ya. Mempererat banget ya. Karena kan sebelum, Rasul jadi nabi, masih jadi ya manusia biasa Mhm, gitu. mhm. Itu udah sahabatan Sudah juga. sahabatan, Setelah menjadi rasul atau nabi dan makin erat banget gitu makin kan. erat banget. Emang ukhuwah itu bener-bener Masya Allah. Nah, itu dia. Udah, cukup Ustaz? Cukup, insya Allah cukup. Cukup, alhamdulillah. Ini poin penting banget untuk teman-teman hari ini yang punya sahabat. Mhm, Berarti kan ada hikmahnya nih, iya, mencari sahabat yang jujur, betul. amanah gitu Iya, kan, yang bisa dapat dipercaya gitu kan. betul. Yang emang pure sahabatan, yang artinya, kita dekat karena mungkin kalau tadi Abu Bakar karena akhirat ya, Mhm, mencari surga mhm, paling tinggi gitu iya. kan. Sekarang kira-kira di zaman sekarang, sekali pertanyaan, Ustaz. Zaman sekarang bisa nggak terapkan seperti itu, Ustaz? Bisa, sangat bisa menurut gua, Sangat bisa ya? sangat bisa. Ada pure murni sahabatan itu karena Allah gitu, sahabatan karena mengejar akhirat gitu, karena Sangat bisa menurut gua. saling menasehati, Mhm, saling mengingatkan, betul, kalau misalkan terjerumus, apa, futur misalkan, "Ayo betul, balik lagi," gitu betul. kan. Kalau lu ngelihat sahabat lu mungkin kesulitan secara ekonomi, lu bantu. Ah, Ketika lu bantu jangan, mengharap ba imbalan, iya, akan betul ada betul. feedback-nya, feedback-nya dari Allah. Iya kayak Ya kayak Abu Abu Bakar Bakar, tadi. ngasih harta, apa, Iya, terus tenaga, pikiran, segala macam, tidak mengharapkan Rasulullah baik lagi. dan Rasulullah kan membalas persahabatan itu kan, Mmm, membalasnya dengan ya memang semampu beliau, dalam arti kan beliau sampai mengatakan, "Aku nggak akan pernah bisa nih membalas persahabatan mhm setia dari Abu Bakar, biar mhm. Allah yang membalasnya dengan sempurna," kan. Karena emang begitu kan, Iya, bener lu memberi berapapun manusia itu akan suatu hari lu akan kecewa mungkin, akan apa, kalau pikiran lu materi gitu kan. bener bener. Tapi kalau lu udah mikirnya, ya Allah yang biar Allah yang membalas, ya udah, Masya Allah, itu alhamdulillah. yang menjaga itu. Penting, catat teman-teman ya, mudah-mudahan jadi ilmu buat teman-teman semua, jangan lupa diamalkan juga dan, iya begitulah lika-liku persahabatan. Mhm, Masya Allah. Semoga teman-teman semua punya sahabat yang seperti Abu Bakar, punya sahabat seperti Rasulullah yang emang, terus bersama, sahabat, saling menasehati dan lain-lain. Cukup sekian, terima kasih Ustaz ya, telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. ya, Insya Allah next kita akan bahas, yang lainnya lagi, yang tentu tidak kalah bermanfaatnya gitu. oke. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, jangan lupa, komen apapun yang teman-teman bahas, coba komen, insya Allah nanti kita bahas. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.